Tapi awalnya tuh kan sempat juga Wayne Rooney dikabarkan Everton. mau Ya. ngelatih Everton juga kan, Hmm. bakalan apa ya, ngelihat Wayne Rooney, Steven Gerrard, Hmm. siapa lagi, udah ya itu aja ya kalau misalnya dulu zaman Ole masih ada gitu, kayak udah ngerasa tua banget gitu kan. Hmm. 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 Rooney gitu udah jadi pelatih gitu kan. Wih, tapi yang semoga aja sih nanti yang ngelatih Everton ini, karena sebenarnya Everton tuh kan salah satu kuda hitam dibilang, eh, nggak, ya bisa bisa dibilang kuda hitam, tapi yang ini papan tengah dan biasanya enak nonton Konsisten. pada saat Iya. lawan lawan Big Six itu kan, eh, karena hancurnya Everton tuh kan dimulai dari pada saat zamannya Frank de Boer. eh, Frank de Boer kan. Hmm. Frank de Boer, kemudian Ronald Koeman, Ronald Koeman. ya kan, Ronald Hmm. Koeman di situ lah Hmm. hancur-hancurnya. Kemudian ternyata Rafael Benitez diutus oleh The Cop Liverpool untuk menghancurkan Everton dan berhasil. Jadi, Hmm. aduh, ini tim-tim Liga Inggris musim ini agak-agak unik sih memang. Eh, dan yang diuntungkan tuh ya lagi-lagi Manchester City, karena Iya. eh, lama ada Pep Guardiola di situ kayaknya ya bakalan jadi mendominasi lah City. Hmm. Hmm. Dan sekarang Everton ditangani sama Duncan Ferguson lagi. Iya, Nah, kembali balik lagi. balik lagi si kawan itu. Mm-mm. Terus yang terakhir tuh apa tentang situasi United sekarang kan, yang di rumornya Maguire, Wan-Bissaka, Luke Shaw, eh, yang katanya nggak cocok sama Rangnick dan Rangnick pengen jual mereka gitu kan. Terus Mm-mm. kemudian siapa lagi, Pogba, Martial gitu. Itu sampai kemudian akhirnya chief writernya Manchester United di Manchester Evening News itu bikin artikel, apa yang dikatakan Mourinho sebelumnya itu semuanya jadi kenyataan gitu kan. Jadi selama ini Mourinho benar gitu. Jadi selama ini memang Mourinho itu nabi gitu kan. Iya nggak sih? Jadi apa ya? Sebenarnya kalau misalnya apa yang dibilang Mourinho itu benar apa enggak? Ya memang sampai sejauh ini benar ya. Jadi nggak Oke. bisa dipungkirin tuh, karena eh, apa ya? Selama selama yang hanya ada pergantian itu sebatas pemain dan pelatih, selama itu juga apa yang disampaikan Mourinho dulu itu ya bakal selalu benar. Hmm. Tapi Oke. eh, ini bisa dianggap Mourinho itu sebenarnya eh, pengecut. 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 Karena apa? Ya dulu dia di zaman MU sebenarnya kalau misalnya memang betul-betul dia ya apa namanya, eh, paham dia masalah di MU itu apa gitu kan. Hmm. Nggak hanya mengumbar seperti itu kan, karena dia sebenarnya memang kita paling mudah itu ya kalau misalnya ada yang salah di pemain, kita bilang tuh kan, Hmm. nanti suatu saat ada terbukti kan, bener kan yang gue bilang kan. Mourinho itu semua sudah di mentionnya, setiap bagian-bagian MU itu sudah di mentionnya semua salah. Hmm. Apa coba di bagian MU yang di mentionnya nggak salah? Hmm. Jadi pada saat di tahun-tahun berikutnya
muncul lagi tuh yang isu-isu seperti itu, pasti bener kan yang gue bilang kan? Tapi kan Kecuali nih, eh, eh, kecuali nih kan nanti pada saat nih, karena cuman sisa sisa apa boardnya MU aja yang belum pernah, board yang anu ya, yang owner ya, mm, sisa yang ownernya aja nih belum ada pergantian yang apa yang bisa mematahkan pernyataan Mourinho dulu. Karena kalau misalnya dibilang pemain nih, pemain di zamannya Mourinho dengan yang sekarang itu sudah banyak terbukti. yang berbeda kan, Oh, yang berbeda. sudah banyak yang berbeda kan di zamannya kan. Mungkin yang paling kelihatan ya sekarang ada Ronaldo, ada Sancho, ada Cavani, ada Varane. Ternyata kondisinya masih sama juga kan. Hmm. Pelatih yang punya taktikal jelas sudah ada juga gitu kan. Hmm. Kemudian Woodward dibilang kalau misalnya mau jadi salah satu kambing hitam kegagalan MU, ya sebentar lagi kita lihat tuh apakah memang berpengaruh ke performa pemain secara tidak langsung. Jadi aku juga sebenarnya kalau misalnya ada di satu satu tempat gitu, aku tinggal mention aja tuh ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Kapan ada nanti muncul tuh? Ah bener kan gue bilang kan. Nah, memang bedanya Mourinho dengan pelatih yang lain memang nggak seberani Mourinho mengungkapkannya, nggak tahu karena Ole kan pasukan anu lah, pasukan siap bos, siap laksanakan kan. Kalau zamannya siapa Van Gaal kayaknya dia nggak terlalu aneh ya, eh, nggak terlalu raise up juga masalah apa yang dialami MU karena menurutku Van Gaal ke MU itu hanya sekedar mengisi apa iseng-iseng berhadiah dia tuh di akhir karirnya dia kan, semoga aja dapat Liga Inggris kan, ya, ternyata dikasih kan. Jadi kalau Mourinho dibilang apa yang dikatakan tuh benar benar sejauh ini benar. Tapi ya dia sudah mention tuh kan yang salah tuh di masalah pemain nih kan. Ya pemain-pemain zamannya dia masih ada sekarang kan. Kemudian di masalah manajemen kan, ya manajemen zaman dulu masih ada sekarang kan. Apa coba yang nggak dimentionnya salah? Semua salah kan? Iya kan? Tapi kenapa orang lebih media Inggris lah? Kenapa media Inggris masih lebih menerima Ragnik mengeluarkan statement yang secara nggak langsung menyebutkan kalau Martial itu sudah nggak menjadi bagian dari tim? Kenapa media Inggris masih lebih menerima pernyataan seperti itu? Padahal dulu Mourinho dengan konteks yang sama mengatakan hal yang sama gitu kan, tapi dibully habis-habisan sama fans MU, sama media juga gitu loh. Jadi hampir sama itu seperti begini. Kalau aku misalnya menyampaikan ke orang lain, kamu harus menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Pada saat apa yang kuucapkan itu dengan diucapkan ke misalnya pastor begitu, yang aku ucapkan tuh sama, tapi yang akan didengar orang tuh berbeda responnya kan. Mourinho kalau misalnya ditanya, mungkin bisa jadi kalimatnya juga sama seperti konteksnya seperti yang Ragnik ini, dia mengumbar sesuatu yang pemainnya lah ke media kan. Kalau kita lihat dulu aja lah dari mimik wajah Mourinho itu memang ini tokoh-tokoh protagonis yang bisa dipancing-pancing nih kan. Ragnik
udah tua bro. mau dipermain, mau di mau di mau dibecandain tuh takut kualat ya kan. Mourinho tuh kalau misalnya dia mau coba menanggapi pertanyaan-pertanyaan konyol gitu atau misalnya ya diumbarnya juga kan. Kemudian dia jelek-jelekan, bukan jelek-jelekan ya, zaman Pogba pernah nggak dia di ya di Nah, di ini dibicarain, diomongin jelek di media bicarain. itu enggak. Cuman tertangkap kamera sama Mourinho itu yang itu dia. Lukaku tuh zamannya siapa ya? Lukaku itu zamannya Mourinho. Boleh kan? Mourinho dapat. Mourinho sempat ya. Iya. Kan ada tuh yang statementnya Mourinho, why always Lukaku, why always Lukaku, why always this player, Hmm. why always this player, ya kan? Kalau menurut gue memang karena dari pemeranan karakter ya. Mukanya Mourinho itu memang muka-muka ayo serang aku akan balas. Kan? Kalau Ragnik itu kan bola dipantulin ke apa ke matras tuh. Mourinho bola dipantulin ke beton tuh. Lempar mantul tuh kan. Ragnik tuh ya bola dilempar ke matras bakalan nggak mantul lagi tuh di situ ya. Memang memang dari uh, pembangunan karakternya Mourinho yang sudah kayak jadi inilah dia jadi bahan-bahan yang enak lah karena sama aja memang yang kamu bilang itu benar juga sebenarnya beda apa bedanya Kan? Ragnik dengan Mourinho kan tapi Iya. pas Mourinho bicarain pemainnya kayak dianggap nggak pantas gitu kan ini sekarang kenapa pantas saja kan gitu. Cuman kalau nggak tahu ya kalau di media Italia dia sekarang bagaimana dia. Aman dia kalau dari media Italia. Aman dia dari media Italia yang Aman ya. justru yang nyerang dia itu media Inggris. Padahal jelas-jelas Mourinho sekarang di Italia. Bahkan pengikut-pengikut Mourinho itu yang berapa ratus pengikut Mourinho di seluruh dunia itu ya nyerang media Inggris balik katanya loh. Kamu itu urus aja Liga Inggrismu katanya. Ngapain kamu ngurus Mourinho gitu? Enggak, Mourinho enggak makan kan. Tapi memang uh, salah satu apa ya yang paling menarik untuk diikuti di luar dari pertandingan sepak bola itu sendiri ya pelabuhan selanjutnya Jose Mourinho ini karena memang dengan segala intrik dan apa ya dengan gaya khasnya Mourinho ini suatu saat pasti bakalan jadi living legend untuk dari kepelatihan lah dengan keunikannya ya. Karena kalau misalnya dibilang dia bakalan bisa sukses lagi, kalau menurutku kecil kemungkinannya. Kecil ya. Karena kecil kemungkinan untuk bisa kayak mendominasi dulu zamannya Chelsea, di Madrid, di Inter karena dia sudah terpancing tuh dengan anunya media-media akhirnya dia kurang fokus lah masalah untuk menerapkan gaya kepelatihannya. Ya. Jadi kamu soal Ragnik, statementnya Ragnik tadi yang Maguire, Luke Shaw, Wan-Bissaka, Martial itu kamu sepakat gak kalau mereka ini nggak layak di United, nggak layak untuk musim depan di United gitu? Itu pemberitaan media aja kan. Pemberitaan media memang. Kalau menurutku sih kalau dari aku pribadi nih, misalnya contoh dari 3 pemain itu layak di MU apa enggak ya
ya kalau memang masih bisa diganti ya diganti aja gitu. Tapi kalau misalnya ini mau dikaitkan dengan si gaya kepelatihannya Ragnik. Ragnik, kayaknya kayaknya nggak bakalan dijual karena ya sama-sama semua kayaknya sama-sama tahu kalau misalnya di posnya fullback kiri itu ya Luke Shaw masih yang terbaik lah. Maguire ya dengan harga selabel itu siapa lagi mau beli kalau menurutku ya. Siapa lagi mau ditawarkan? Kemungkinan besar mungkin Aaron Wan-Bissaka, tapi ya biasanya seperti yang kita tahu kalau yang sudah namanya pemain Inggris tuh label pemain Inggris tuh nggak murah harganya kan, nggak murah harganya. Jadi kemungkinan besar nasibnya akan seperti Juan Mata, Jones bakalan makan gaji buta kan. Tapi kalau misalnya untuk dijual kayaknya atau misalnya enggak sih kayaknya. Enggak ya. Aku sih berharapnya ya mereka dijual. Mungkin satu-satunya yang bisa bertahan dari situ Luke Shaw mungkin. Luke Shaw. Kalau tiga nama itu Martial, Wan-Bissaka, terus Maguire dan Pogba juga masuk nggak apa-apa, itu udah semuanya itu sudah layak diganti, sudah jual aja, nggak apa-apa, jual kayak jual thrift shop itu loh, 103 gitu kan atau berapa kayak, yang penting pergi gitu. Kalau Anthony Martial mungkin dia mungkin bisa jadi akan lebih cocok kalau ke Italia karena dari segi harga juga mungkin kalau sekarang nggak terlalu mahal untuk Martial apa kalau misalnya atau misalnya dipinjam masih bisa lah. Nggak terlalu mahal, Tapi kalau untuk nggak terlalu mahal, tapi bagi klub Italia mahal itu. iya. Tapi biasanya kan skema-skema kayak ya ini yang kepindahannya Chris Smalling lah ke Roma Roma ya. kan. Iya, peminjaman setahun terus opsi permanen gitu ya. Oke, udah lah ya, udah nggak ada lah. Oh, satu lagi di sebelum closing. Ini ada rumor terbaru nih. Ousmane Dembele mau dijual, ya kan? Terus banyak yang minta dia ke MU. Tanggapanmu? Jadi kayak yang pernah aku bilang, kalau misalnya karirmu mau selamat, sebisa mungkin hindarilah MU. Kasihan, gitu kan. Tapi kalau misalnya dibilang berharap nggak Ousmane Dembele main di MU, ya mau aja gitu kan. Setidaknya misal nih kayak sekarang nih Rashford lagi busuk nih kan, Greenwood lagi kayak star syndrome atau bagaimana, ya ada Dembele datang, ya bisa jadi makin banyak opsi ya makin bagus gitu. Tapi aku nggak melihat Ousmane Dembele cocok pakai baju MU. Kayak nggak kebayang aja gitu kan. Ousmane Dembele pakai baju MU gitu kan, kayak nggak kebayang. Jadi dia hanya akan berpindah dari Barcelona pindah ke MU hanya untuk mencari pengalaman buruk yang lainnya kalau menurutku, karena kondisi MU sekarang lagi nggak bagus tuh. Jadi kalau misalnya dia mau menurutku sih Liverpool malah lebih cocok dia. Liverpool ya. Kalau aku ya, cuman ya nggak tahu deh. Oke. Baiklah. Oke, udah kalau gitu udah kita podcastnya ini kita selesaikan sampai di sini. Thank you Midian buat insight-nya dan nostalgia Liga Indonesia.